Baik Kak, sebelumnya sebelum kami izin menginterview Kakak, kami izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tommy Pamungkas Caksono dengan 35021. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi ITB University Kak. Dan teman saya ada Cindy Octavia dan juga Frisia Lili Kimina kita. Halo, salam Sebelum, kenal semuanya. Salam kenal juga Kak. Sebelumnya Kak, izin bertanya Kak, untuk nama lengkap dan sekarang tuh bekerja di bidang apa ya, Kak? Oke, kenalin nama aku Esi. Nama lengkapnya Area Revana. Sekarang aku bekerja di bidang sustainability. Berarti sustainability-nya itu eh, lebih lebih spesifik di bidang apa ya, Kak? Oke, untuk spesifiknya aku handle untuk waste management, pengelolaan limbah, dan juga water management terkait dengan pengelolaan air. Atau kalau di company kami, waste dan water itu ada groupingnya. Namanya itu responsible consumption. Jadi saat ini aku fokus pegang di dua stream itu di pekerjaannya. Kak, sebelumnya eh, saya mau nanya dulu sih, Kak, untuk background Kakak tuh dari kayak universitas mana sama jurusan apa, angkatan berapa gitu sih, Kak? Oke, aku dari jurusan Teknik Lingkungan, Universitasnya di Ponorogo di Semarang dari angkatan 2017. Oke, Kak. Kira-kira udah berapa lama ya, Kak, bekerja di bidang ini yang Kakak ambil? Oke, untuk bidang sustainability ini aku mau 2 tahun di company yang sekarang. Di sebelumnya aku juga pernah di bagian environment, di konsultan sekitar 6 bulan apa 1 tahun gitu. Jadi memang dari lulus udah langsung ke pekerjaan yang sesuai di bidang teknik lingkungannya. Kira-kira tugas utama kakak apa aja sih kak di yang bagian kemarin yang environment dan yang sekarang itu sustainability itu kak? Oke, kalau waktu di bagian environment, ketika di konsultan, itu aku pekerjaan tugas utamanya adalah membantu klien dalam penyusunan dokumen. Kalau kalian pernah dengar PROPER, Ya, program penilaian perusahaannya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, aku tugasnya itu membantu klien-klien perusahaan agar perusahaan itu bisa melaporkan dokumen-dokumen untuk penilaian propernya kementerian. Terus sekarang kalau yang di bidang sustainability itu aku lebih ke arah merencanakan terkait dengan target perusahaan. Contohnya target limbah di company kita itu harus diolah berapa persen. Kemudian eh, aku juga kawal untuk mencapai persentase sampah yang terolah itu program apa aja sih yang bisa membantu mencapainya. Kemudian dari mulai planning, implementasi, eksekusi di lapangannya, sampai bagian monitoring evaluasinya. Jadi setiap akhir tahun kita akan direview terkait dengan proyek-proyeknya. Nah, untuk sustainability, kalau di company aku sekarang kita berada di dalam lingkungan Astra Group yang mana kita punya komitmen kalau dibuka di websitenya ada yang namanya Astra 2030 Sustainability Aspirations. Jadi di 2025 ini kita juga menyusun strategi sampai 2030 untuk sustainability-nya itu akan seperti apa. Kurang lebih itu untuk gambaran tugas utamaku. kalau untuk sehari-harinya gitu kak, gimana sih kak? Maksudnya kayak tadi kan kalau setiap tahunnya kan ada gambaran, ada proyek yang harus diituin kan. Kalau untuk sehari-harinya gitu kak? Oke, jadi kalau sehari-hari itu kita pertama
kita harus punya to-do list ya, apa yang mau kita capai, kita planningin. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya KPI, KPI tahunan, kemudian kita breakdown gimana cara berprogresnya setiap bulannya, kemudian kita breakdown lagi per harinya. Nah, per harinya itu isi kegiatan aku sehari-hari adalah biasanya kalau pagi aku akan coba planning kan hari itu aktivitas aku apa aja, terus tugasnya apa aja. Nah, paling gampangnya kalau misalnya hari-hari tertentu itu akan ada pengangkutan limbah. Nah, itu nanti aku bagian approval terkait aktivitas tersebut dan checking-checkingnya, memastikan bahwa aktivitas pengangkutan limbahnya itu sesuai dengan regulasi dan SOP perusahaan. Kemudian setelah to-do listnya seperti itu, biasanya kita akan ada meeting project. Nah, meeting project ini bisa di dalam tim satu departemen atau bisa juga di lintas departemen. Kita ngebahas dari beberapa project. Selain itu, kalau ada hambatan atau challenge kendala di lapangan, biasanya juga kalau misalnya tim lapangan ada kesulitan handling, nah itu akan dieskalasi ke aku untuk aku coba selesaikan nih masalah yang ada di lapangan. Kalau ternyata aku masih kesulitan untuk menyelesaikan masalahnya, biasanya aku akan diskusi ke level manajemen untuk minta arahan, support, dan masukan dari beliau-beliau. Mungkin seperti itu kira-kira gambaran kegiatan pekerjaan sehari-harinya. Nah, izin bertanya, Kak, menurut Kakak, apa sih skill ataupun keterampilan khusus yang paling dibutuhkan di posisi sustainable dan environment itu? Oke, kalau untuk skill atau keterampilannya, pertama hmm, basic knowledge-nya ya dari environmental itu seperti apa dan sustainability itu seperti apa. Yang mana basic knowledge itu bisa kita cari dari berbagai sumber. Nah, kalau misalnya kalian memang dari teknik manajemen lingkungan ya, kalau aku nggak salah, itu kan juga pasti sedikit sedikit banyak akan belajar nih tentang ilmu lingkungan. Nah, terus selain dari akademisi, di bidang akademis biasanya referensi lainnya juga bisa dari eh, sumber LinkedIn. Di LinkedIn itu banyak banget info-info dan sharing dari para ahli dan praktisi, baik dia secara teori maupun secara lapangan. Selain itu, kadang yang perlu dibutuhkan adalah untuk problem solvingnya, yang mana problem solving juga sering kita temukan di jurnal. Itu juga sering ada sharing-sharing secara penelitiannya. Itu untuk kemampuan apa ya kemampuan teknisnya. Tapi selain itu untuk soft skillnya juga diperlukan. Contohnya bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dari berbagai level. Terus bagaimana cara kita menjelaskan bahasa environmental yang mungkin nggak semua orang paham ya dengan bahasa kita. Mungkin dari teman-teman nih aku panggilnya aja ya dari teman-teman pahamlah parameter emisi dan lain-lain. Tapi untuk orang akuntansi dia nggak bakal paham emisi. Tapi gimana cara kita mentransfer ilmu emisi itu ke bidang lain. Nah, selain itu juga yang diperlukan adalah untuk problem solvingnya. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, kita pasti akan selalu menemukan masalah. Nggak semuanya tuh kayak langsung ada jalan keluarnya. Nah, itu gimana cara kita berusaha mencari tahu sendiri atau cara kita berdiskusi untuk mendapatkan insight solusinya dari tim lain. Kira-kira seperti itu untuk skillnya. Selain dari problem solving dan juga komunikasi kita dalam menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan, kira-kira ada nggak ya Kak, ada kayak sertifikasi khusus yang digunakan untuk mendukung pekerjaan sustainable ataupun environment tersebut? Oke, untuk sertifikasi khususnya ada. Kalau waktu itu aku pernah ngambil AK3U ya dari lembaga-lembaga gitu. Itu mostly untuk orang yang mau daftar safety officer tuh pasti ngambil AK3U. Nah, selain itu ada juga
pelatihan free lainnya. Contohnya waktu itu aku ikut apa ya? Ikut yang pelatihan perizinan lingkungan kalau nggak salah. Terus ada juga sharing tentang limbah-limbah cair domestik. Nah, itu adalah salah satu sertifikasi atau pelatihan free yang aku coba cari mandiri. Tapi selain itu, di companyku kebetulan dia juga mensupport untuk karyawan-karyawannya mendapatkan pelatihan atau sertifikasi khusus. Nah, karena aku masuk posisi sekarang jalur MT, jadi aku ada beberapa sertifikasi ESG yang disupport oleh company. Lalu biasanya tuh profesi ini ada berkaitan dengan instansi atau lembaga apa ya, Kak? Oke, kalau untuk profesi di bidang ini kan aku di sustainability. Paling sering itu kita pasti ketemunya sama DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas PUPR karena limbah cair kami ada juga pantauan monitoringnya dari Dinas PUPR, kemudian ada juga sorry bukan Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya anaknya PUPR dia. Terus instansi lain, jadi company kami ini berada di kawasan industri Jababeka. Nah, pemilik kawasannya itu si Jababeka. Jadi salah satu instansinya juga si Jababeka. Kurang lebih kalau dari pemerintahan seperti itu untuk instansinya. Nah, untuk lembaga kita juga ada komunitas di mana untuk komunitas industri alat berat itu ada yang namanya Hinabi gitu. Nah, untuk selain itu, selain dari bagian pemerintah, tentunya juga kita menjalin eh, relasi dengan company-company lain. Pertama dari Astra Group dan juga dari lingkungan sekitar Jababeka karena eh, kita punya relasi di company lain itu cukup membantu untuk sharing-sharing pengalaman di setiap setiap kejadian di lapangan sih. Izin bertanya, Kak, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam pekerjaan Kakak? Oke, untuk tantangan terbesarnya adalah kita sering dikasih challenge untuk melakukan perencanaan jangka panjang dalam waktu cepat. Contohnya adalah aku pernah dikasih challenge untuk menghitung sampah, gampangnya ya, menghitung sampah sampai tahun 2030 dalam waktu 1 malam. Gitu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data secara cepat, menganalisis secara cepat, mendapatkan insight, dan juga time manajemennya dijaga. Kenapa? Karena kita juga tetap butuh istirahat. Nah, tapi besoknya materi itu harus keluar. Kayak gitu sih. Itu challenge-nya adalah eh, mungkin kalau kalau kampus, kalau misalnya kita telat ngumpulin deadline, itu kan nilainya minus atau memang nggak dapat nilai atau langsung remet dan itu adalah sebuah latihan ya menurut aku ya karena di dunia kerja pun kayak kita akan sering mendapatkan tugas-tugas challenge yang unik. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah saat ini aku ngehandling untuk waste management sekitar belasan company. Nah, itu kolaborasi dan koordinasinya cukup kompleks sih. Karena untuk satu company aja udah challenging. Nah, ini aku harus ngehandle belasan company. Kurang lebih seperti itu tantangannya. Baik, bagaimana cara Kakak buat ngatasin tantangan tersebut? Oke, caranya adalah kalau yang tantangan pertama tadi, hmm, biasanya kalau aku dapat tugas yang lumayan berat dalam waktunya cepat, itu biasanya aku akan ngambil waktu kayak waktu tenang sebentar untuk memastikan apakah sebelum aku mengerjakan untuk memastikan apakah bahan-bahan yang aku punya sudah cukup. Kalau misalnya datanya udah oke, terus biasanya aku akan nyisihin waktu untuk ngecek apakah data aku sudah oke. Kemudian aku nyisihin waktu untuk berpikir sebentar apakah metode analisis aku sudah oke. Terus abis itu aku akan buat semacam timer untuk mengerjakan step by stepnya.
Nah, jadi kayak aku harus strict pada timer itu sih, sehingga aku nggak kehabisan waktu dan aku masih bisa istirahat untuk besoknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sama kalau yang kedua untuk yang koordinasi ke banyak company itu memang salah satu strategi aku adalah dengan melakukan pendekatan ke orang-orang tersebut karena orang di company tersebut ya kan lebih paham ya dengan culture-nya. Jadi kadang kita akan terbantu lebih cepat untuk masuk ke culture mereka. Jadi aku cukup nyiapin bagian teknisnya, terus nanti pendekatan penyampaiannya dibantu sama PIC setiap company-nya. Itu mungkin cara aku mengatasinya. Apakah kakak ada saran untuk mahasiswa yang ingin bekerja di bidang lingkungan? Oke, mungkin kalau sharing untuk teman-teman nih yang pengen kerja di bidang lingkungan itu kan aspeknya lumayan banyak ya. Ada dari sampah, emisi, air, limbah cair. Nah, mungkin kalian bisa eh, mulai pengen fokus ke bidang yang mana. Ataupun kalau nggak pengen fokus pun ke generalis tuh boleh juga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan batasin diri kalian untuk hanya mau bekerja di bidang lingkungan. Jadi kalian tetap terbuka terhadap peluang-peluang lainnya. Contohnya adalah nanti kalian pasti ada yang nanti mau pindah data ke data science atau kemana atau yang paling terkenal itu untuk fresh graduate itu biasanya programnya MT program. Nah kalau MT program itu kalian harus ready uh, megang bidang manapun. Contohnya sekarang aku pegangnya sustainability yang mana relate banget kan sama teknik lingkungan tapi realitanya adalah sekarang aku harus mengerti financial dan accounting. Ternyata aku butuh nih ilmu dari teman-teman finance sama accounting. Nah, kalau kayak gitu, aku nggak boleh ngebatasin diriku, nggak mau belajar finansial sama accounting. Nah, itu eh, kurang direkomendasikan sih. Kemudian untuk teman-teman yang masih kuliah bisa ditambah pengalaman kuliahnya, entah ikut proyek dosen atau proyek apa yang sifatnya profesional. Kenapa? Karena ini saatnya kalian membangun CV agar nanti setelah lulus diri kalian lebih ready sih untuk menghadapi proses rekrutmen kerja yang tentunya makin challenging ya setiap tahun. Gitu. Terus juga kalian mungkin bisa sering refleksi diri atau kayak ngobrol nih kayak aku pengen kemana sih? Pengen pengen ke konsultan kah? Pengen jadi influencer kah? Atau pengen ke PNS kah? BUMN kah? Korporat kah? Jadi eh, kalian akan punya strategi sih mau ngincer ke bagian mananya. Dan jangan lupa buat ngobrol sama entah dosen kalian atau cutting kalian karena mau gimana pun mereka sudah memiliki pengalaman yang lebih lama dari sisi waktu dengan teman-teman. Sama alumni juga boleh gitu. Paling itu sharing dari aku. Oke deh Kak, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Jadi buat banyak banget nih insight ke kita dari mulai pekerjaan di bidang environment sampai bidang sustainability tadi. Eh, Kayaknya sih segitu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Sekali lagi maaf mengganggu waktunya Kak. Oke, sama-sama. Semangat ya. Terima kasih banyak kakak. Itu Banyak, Kak. sama-sama.